الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ويندب طلب الصف الأول. Disunahkan mencari saf pertama. Jadi hari Jumat itu jangan kita lemah dari saf pertama. Kadang orang saf depan pintu ini cari gitu kan. Kenapa kita harus mencari saf pertama? Apa sebab? Fa inna fadlahu, maka sesungguhnya keutamaan dari saf pertama itu katsirun, banyak sekali fadilah dari saf pertama. Di antaranya malaikat berselawat mendoakan orang yang berada di saf pertama. Malaikat mendoakan Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Wal qurbu minal khatib liyastami'al khutbah, dan dekat. Jadi kalau kita di saf pertama itu dekat dari khatib, liyastami'al khutbah, supaya si makmum tadi mendengar khutbah. Nah, jadi kalau kita di saf pertama itu lebih fokus, nah gitu kan. Kalau tak bermik masjid. Tapi kadang-kadang mau juga ngantuk kan itu kan. Terus wa tukrahu sholatu fil aswaq, dan dimakruhkan salat di pasar-pasar. Warrihabil kharijah, dan di emperan yang luar anil masjid, dari masjid. Makruh ya. Dapat. Jadi sholat Jumat di pasar, di emperan masjid itu makruh ya. Karena akan mengganggu kekhusyuan. Jadi semakin jauh dari khatib itu tidak akan mempengaruhi nilai kekhusyuan seseorang dalam mendengarkan khutbah dan beribadah. Wa alaihi an yaqta'a al-kalama 'inda khurujil khatib, dan atas si hamba tadi dan wajib atas si hamba ayaqta'al kalam, memutuskan pembicaraan inda khurujil khatib, di saat keluarnya khatib. Jadi jangan ada lagi yang berkombur, kata orang Berandan kan, Medan. Waktu khatib itu sudah menaiki mimbar, gitu kan, apalagi berkhutbah. Bal yashtaghilu bijawabil muadzin, bahkan si hamba tadi sibuk dengan menjawab muadzin. Thumma bistima'il khutbah, kemudian dengan mendengar khutbah. Jadi sibuk menjawab muadzin, kemudian sibuk dengan mendengarkan khutbah. Itu yang kita fokuskan ketika khatib sudah naik di atas mimbar. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man qala li sahibihi wal imamu yakhthub ansit faqad lagha. Siapa orangnya itu dia berkata kepada temannya, sedang wal imamu yakhthub, sedang imam itu berkhutbah. Apa yang dikatakannya? Dia berkata akan kalimat ansit, diam, gitu kan? Jadi khatib sedang berkhutbah, ada orang ribut, kita ngomong diam, gitu kan? Padahal nyuruh orang diam, gitu. Maka kita sudah melakukan perbuatan yang sia-sia, gitu. Waman lagha, siapa yang berbuat sia-sia, wal imamu yakhtub, sedang imam berkhutbah, fala jum'ata lahu, maka tidak ada Jumat itu sempurna baginya. Jadi
Sebenarnya di sini kalau kita mau renungkan, apa hukum mendengarkan khutbahnya imam? Apa hukum berbicara ketika imam berkhutbah? Dan apa makna kata Rasul fala jum'ata lahu? Tidak ada Jumat baginya. Nah, di sini dalam mazhab Syafi'i disebutkan mendengarkan khutbah itu hukumnya sunnah, nggak wajib. Jadi kita jangan memvonis orang yang tak dengar khutbah tak sah Jumat. Nah, karena dalam kitab matan takrib saja kan, di Fathul Qarib itu kan disebutkan sunnah gitu. Jadi sunnah mendengarkan mendengar khutbahnya imam. Artinya apa kalau sunnah di sini? Kalau sunnah di sini, maka jika ada orang yang berbicara ketika khutbah itu tidak membatalkan Jumatnya. Nah, adapun kata Nabi fala jum'ata lahu itu, fala jum'ata, tidak ada Jumat itu kamalun, sempurna, lahu baginya. Jadi Jumat itu enggak sempurna, bukan tidak sah. Wa hadza yadullu ala anna al-iskat yanbaghi an yakuna bi isyaratin aw ramy hasatin la bin nutqi. Jadi hadis itu yang mengatakan orang yang mengatakan diam sudah melakukan perbuatan sia-sia, berarti makruh, hilang kesempurnaannya, menunjukkan ala annal iskat, di atas bahwasanya mendiamkan. Mendiamkan itu yang bagi seyogyanya bagaimana? Seyogyanya apa? Ayakuna bi isyarah. Caranya itu dengan isyarat. Dengan begini ya kan? Atau dengan begini gitu kan? Jadi terserahlah mana daerah kan. Mungkin daerah keras begini gitu kan. Nah, itu terserah kita, isyarat. Au ramyi hasatin, atau melemparkan melemparkan kerikil kan. Melemparkan benda. Kebetulan beli botol aqua kan, ada yang ribut lemparkan langsung gitu kan. Boleh. La bin nutqi, tidak dengan ucapan. Nah, itu dia. Fa idza qudiyatis salatu, maka apabila telah ditunaikan salat. Nah, jadi kalau orang sudah salat bagaimana? Fal yarji' ila sya'nihi, maka hendaklah dia kembali ke keadaannya, ke rumahnya ya. Ila baitihi, ke rumahnya. Jadi waktu kembalinya itu bagaimana? Dzakiran lillah, dalam keadaan dzakiran Allah, ingat kepada Allah. Ila sya'nihi yadhkuru dzakiran Allah. Jadi dia fal yarji ila baitihi, hendaklah dia kembali ke rumahnya, itu halnya dzakiran lillah, kaunuhu dzakiran lillah, keadaannya itu mengingat Allah, dzakiran Allah azza wa jalla. Mufakkiran fil ala, memikirkan nikmat-nikmatnya. Jadi setelah dia pulang tuh sambil ingat Allah, sambil pulang sambil syukur nikmat, ya kan? Syakiran Allah, syukur kepada Allah Ta'ala ala taufiqih, di atas taufiknya. Masih diberikan kesempatan bisa Jumat, kan itu kan? Ini berarti kan nikmat. Wa khaifan min taqsirihi, dan khawatir dari kelalaiannya. Jadi takut jangan sampai nanti dia dalam Jumat itu ada hal-hal yang dia lalaikan, atau mungkin masih termasuk orang lalai gitu kan. Ini yang dibawa sifat. Jadi ada 4 sifat yang dibawa ketika pulang Jumat. Sifat dzakir, sifat mufakkir, sifat syakir, sifat khaif. Dzakir Allah, mufakkiran fil ala, nikmat, ya kan? Syakiran Allah, bersyukur kepada Allah. Khaifan min taqsirih, khawatir dari kelalaiannya, dari sifat lalainya. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yusalli ba'dal jumu'ati rak'ataini fi baitih. Nah, ini yang jarang kita amalkan.
Nabi itu sholat setelah Jumat dengan 2 rakaat di rumahnya. Jadi sholat di masjid 2 rakaat, sampai rumah sholat lagi 2 rakaat. Sholat rawatib Jumat setelah Jumat 4 rakaat. Setelah Jumat 2 di masjid, 2 di rumah. Nah, ini jarang kita mengamalkan, ya kan? Kadang tak sholat pun rawatib kan itu. Wa yustahabbu, dan disunnahkan apa? Ayyukthiras salata ala Rasulillah fi hadzal yaum wa fi lailatihi. Disunnahkan memperbanyak salat ke atas Rasulullah pada ini hari dan pada malamnya. Jadi mulai Kamis semalam habis maghrib tuh memperbanyak salawat kepada Rasul pada hari Jumat. Nah, gitu. Silahkan kita baca selawat, kan? Wa ayatasaddaqa fihi, dan dia bersedekah pada hari Jumat. Nah, kan makanya di masyarakat kita itu kenapa orang mengirimkan tahlil hari Jumat? Nah, mengamalkan itu sedekah dari Jumat, kan itu kan? Nah, sebelum sholat Jumat impak 10.000, nah, ditahlilkan, diniatkan pahalanya untuk almarhum si Anu, katanya hari Jumat. Kenapa semangat bersedekah di hari Jumat? Sampai ada Jumat barokah, kan itu kan, bagi-bagi nasi hari Jumat. Illa ala man sa'ala, kecuali atas orang yang meminta. Jadi maksudnya gini, di hari Jumat itu kita sunnah untuk bersedekah, kecuali atas orang yang meminta. Maksudnya gimana tuh? Wal imamu yakhtub, sementara imam sedang berkhutbah. Jadi ada orang, imam lagi berkhutbah di mimbar, dia minta di masjid, bawa ketiding, mau jalan dari sini, minta tuh. Nah, itu tidak disyariatkan diberi. Ya. Beda. Ini orang. Nah, kalau kotak tuh makruh menjalankan kotak, gitu kan? Jadi bersedekah itu, tapi kepada orang yang meminta ketika imam berkhutbah itu melalaikan, makruh memberinya. Nah, maksudnya makruh, nggak sampai haram kan, makruh, melalaikan. Jadi semua perbuatan yang melalaikan dari mendengar khutbah itu jatuhnya makruh. Nah, gitu. Termasuk orang yang sengaja tidur. Jadi aku nanti khutbah, dengar khutbah supaya tidur. Nah, itu kan. Jadi niat dari rumah tuh karena dia nggak bisa tidur di rumah, pas khutbah tuh tidur. Gitu kan, banyak orang tuh. Bangunnya pas pas yang khutbah terakhir tuh. Waladzikrullahi akbar. Terbangun dia kan. Gitu. Banyak orang tuh. Tapi kalau memang ketiduran tidak sengaja gitu kan, apa boleh buat, gitu, Pak. Macam mana pula boleh kita berwudu gitu kan, keluar berwudu, cuma keluar pun payah gitu kan. Nah, gitu. Sesak sudah. Wa qala Ibnu Mas'udin, idza sa'ala ar-rajulu fil masjid, apabila seseorang meminta dalam masjid. Nah, ada orang minta dalam masjid. Faqad istahaqqa, maka telah berhaklah si rajul alla yu'ta, bahwa tidaklah dia diberi. Nah, maka telah berhaklah si rajul itu akan bahwa tidak diberi, yakni haula, maksudnya berhak bagi orang tersebut bahwa yang meminta itu tidak diberi. Yu'ta haula as-su'ala, akan permintaan fil jami' di masjid. Alladzina yatakhattawna riqaban nas, orang-orang yang mereka melangkahi pundak-pundak manusia. Jadi orang itu berhak untuk tidak memberi, ya, memberi permintaan di masjid, ya, memberi mereka-mereka yang melakukan permintaan dalam masjid, di mana mereka itu melangkahi pundak-pundak manusia.
Illa ayyas'ala qa'iman, kecuali kalau dia mintanya toga, berdiri gitu, enggak kemana-mana, di depan tuh aja gitu kan, di depan masjid. Au qa'idan fi makanihi, atau dia duduk di tempatnya. Min ghairi takhattin, tanpa dia itu apa namanya, melangkahi, itu silahkan, enggak makruh. Nah, kan ada di masjid Arafah kan banyak tuh kan, masjid Arafah itu kan orang minta itu kan duduk dia depan tuh, enggak melangkahi orang yang sedang disab, itu enggak masalah, diberi, itu sunnah gitu kan. Wa kariha ba'du salaf, dan sebahagian salaf memakruhkan syira'al ma, menjual air fil masjid, dalam masjid, jual aqua dalam masjid. Nah gitu kan, memakruhkan, membenci ya, menjual apa namanya, membeli air dalam masjid, minas saqa, dari wadah air. Nah, membeli air dalam masjid dari wadah air, liyashribahu au yusabbilahu, yang tujuannya itu dia untuk meminumnya atau memberikannya lagi kepada orang. Nah gitu kan. Jadi ada orang jual dalam masjid, bawa air dari wadahnya, kemudian kita beli di situ. Tujuan kita untuk diminum atau untuk dikasihkan ke orang. Jual beli dalam masjid. Hatta la yakuna mubta'an fil masjid, sehingga si man tadi tidaklah dia itu membeli dalam masjid. Jadi kalau masih dalam masjid makruh. Kalau dia tidak dalam masjid tak makruh. Nah gitu. Kalau di luar tak makruh. Nah, jadi membeli air dalam masjid makruh. Sampai kapan? Sampai dia tidak membelinya dalam masjid. Nah gitu. Di luar. Kemudian fa innal bai'a wasyira'a fil masjid makruh. Sesungguhnya jual beli dalam masjid itu makruh. Makruh. Enggak sampai haram kan, tapi makruh. Cuma ada pula sunnah kita. Kalau lihat orang jual beli dalam masjid, apa yang kita doakan? Mudah-mudahan Allah tidak memberikan keuntungan kepada jual belimu. Gitu. Nah, ini pula yang susah kan itu kan. Berikutnya, waqalu, para ulama berkata, la ba'sa, tidak masalah, lau a'tal qit'ata kharijal masjid, kalau ada orang yang memberikan sebahagian, sepotong makanan kharijal masjid, di luar masjid, thumma syariba, kemudian dia meminumnya, au sabbala, ya sepotong tuh makanan atau minuman kan, di luar masjid, kemudian dia meminumnya, atau sabbala, mendermakannya fil masjid, enggak masalah. Nah, pokoknya aktivitasnya di luar masjid. Nanti mau minum di dalam masjid, mau diserahkan ke orang dalam masjid, silakan. Tapi aktivitasnya itu di luar gitu. Wa yanbaghi ay yazida fil jumu'ati fi anwa'i khairati, dan seyogyanya seorang itu menambah di hari Jumat pada bermacam-macam kebaikan darinya si man tuh, si hamba tuh. Fa inna Allah subhanahu, maka sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala, idza ahabba abdan, kalau Allah itu menyenangi seorang hamba, ista'malahu, Allah akan memperlakukan hamba fil awqatil fadilah, pada waktu-waktu utama, bifawadilil a'mal, dengan amal-amal utama. Kenapa kalimatnya itu Allah mempergunakan hamba pada waktu utama dengan amal utama? Karena supaya modal sedikit untung besar. Gitu. Contoh, Nabi SAW itu pernah mendapati istrinya, Rasul keluar sebelum subuh, baliknya setelah matahari terbit. Kata Rasul kepada istrinya, apakah kamu tadi ketika saya ke masjid, lalu saya pulang, itu seperti ini kondisimu? Enggak beranjak dari zikirnya. Benar kata istrinya. Sesungguhnya kata Rasul, tiga kalimat yang kamu baca, itu yang saya baca,
itu lebih baik dari yang kamu baca. Sepanjang itu. 3 kalimat itu dibaca 3 kali, lebih baik dari yang dibaca sepanjang itu tadi. Apa dia tadi? Subhanallahi, apa namanya? Wa bihamdi, adada khalqihi, wa ridha nafsihi, wa zinata arshihi, wa midada kalimatihi. Ya, itu dia. Memang kita jarang pula bacanya kan, gitu kan? Nah, itu. Ada kan? Sini ada enggak nih? Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Ini dibaca 3 kali. Itu sama seperti zikirnya istri Rasul dari sebelum subuh sampai setelah matahari terbit. 3 kali. Ya ada. Makanya kalau Allah cinta kepada seorang hamba, digunakan hamba itu pada waktu utama dengan amal utama. Itu dia. Dengan amal soleh. Bukan amal salah. Kan itu kan. Walaupun namanya bukan si soleh. Kan itu kan. Baik, kita padakan sampai di sini. Kemudian kita lanjutkan di kitab Ayyuhal Walad. Mana nih kemarin?